kunyitnya, tapi ternyata ya seperti ini teman-teman. Sisa-sisa anggurnya enak. Kita petik saja ya teman-teman. Gini aja untuk masak taco. Jadi cabai diirisin. Juga penasaran sih Heti, gimana kegiatan teman-teman kita yang lainnya? Jumper. Hai teman-teman, selamat pagi. Saya sambi-sambi ya teman-teman. Sebentar, saya nyuci piring dulu. Paginya cerah banget teman-teman, tapi sudah mulai agak dingin karena ya sudah musim gugur seperti ini. Habis ini saya mau bersih-bersih. Tadi udah bersih-bersih di dalam rumah teman-teman. Sudah vacuum, sudah bersih-bersih ya, tinggal di luar rumah saja, paling tinggal ngeblow saja atau nyapu. Udah cus banget. Bersihin yang di sini nih loh teman-teman, leafsnya ya. Ini kebun kita. Nah teman-teman, aku ajak kalian untuk kita memanen sesuatu ya. Backgroundnya khas banget musim gugur teman-teman. Bentar kita semoga tanahnya belum beku. Saya butuh ini untuk menggali, mencongkel. Kok ya sudah semriwing, semilir adem-adem, semilir adem-adem, semilir dingin-dingin. Nah ini yang mau saya panen teman-teman. Ini radish dari bulan Juli kemarin, harusnya dipanen bulan Juli tapi tidak aku panen, dan ya seperti ini. Saya nggak tahu kenapa saya nanam dan nggak saya panen, jadinya seperti ini tanaman radish kita atau lobak. Ini lobak merah yang panjang teman-teman. Jadi seperti mirip bonsai gitu loh teman-teman. Karena nggak kita panen, akan saya bersihkan. Dan ininya teman-teman yang akan saya panen adalah turmeric atau kunyitnya. Kunyitnya akan saya cabut dan barangkali nanti ninggalin beberapa, tapi bukan di sini, ninggalin di pot di dalam rumah aja kita tanam ya. Di sini tuh yang namanya kunyit aja nanamnya di pot teman-teman. Kita panen di bulan Oktober seperti ini, musim gugur, dan nanti kita tanam lagi jentiknya untuk musim tanam tahun berikutnya atau ditaruh di dalam rumah teman-teman. Saya nggak tahu, susah banget.
Ada enggak ya? Hah? Ya Allah, enggak ada loh teman-teman. Ini buat tanaman, taruh di pot aja biar bisa ditanam di dalam rumah. Enggak begitu ada turmeriknya, kunyitnya. Kalau begini kita retanam saja teman-teman. Tak kira ada terus gede gitu. Nah, cuman seperti ini ternyata. Kalau gini ya buat bibit aja ya teman-teman. Ini kalau nggak digali mati pasti kena musim dingin. Jadiin bakal bibit saja. Ini kita lihat tuh, udah jadi kayu teman-teman ya. Kalau lobak itu kalau nggak dipanen mirip akan apa, lobak itu kalau nggak dipanen teksturnya akan mirip seperti singkong teman-teman. Kalau kalian tahu apa namanya singkong, itu ketela pohon. Ketela pohon yang tidak dipanen itu kan umbinya akan memiliki tekstur seperti akar gitu ya, akan menjadi kayu ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau lobak nggak dipanen sama juga. Ini tak pikir bisa dipanen apa kunyitnya, tapi ternyata ya seperti ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, kita let's go aja, kita tanam di pot biar bisa masuk ke dalam rumah. Ini kita lewat belakang rumah saja teman-teman. Ini kok masih ada anggur teman-teman. Enak apa enggak ya? Ini sisa panen kemarin masih ada tuh, masih ada anggurnya teman-teman, sisa-sisa anggurnya. Enak enggak ya? Kita petik saja ya teman-teman buat snack. Masih ada sisa-sisanya. Ini aku kira udah habis karena udah kita panen, tapi rupanya masih ada juga. Nah, kita panen kunyit malah kita dapat anggur. Gratis anggur panen kunyit. Ini media tanamnya aku campur pasir teman-teman. Kalau umbi-umbian biasanya media tanamnya aku campur pasir, jadi maksimal untuk tumbuh kembang umbinya itu ya teman-teman, mudah untuk penetrasi gitu loh teman-teman. Gini aja deh, ini pama aku tapi nggak bisa kok. Nah, gini aja lah, paling 2 pot ya teman-teman. Kita tanam di 2 pot saja biar bisa besar nanti umbinya. Kalau bisa sampai panen teman-teman. Itu males kalau nanam tanaman tropis itu ya begini loh, harus retanam, mindah-mindah dan sebagainya.
butuh satu lagi, saya nggak tahu yang mana. Butuh satu lagi. Nah, sudah dapat teman-teman nih. Kunyit kita siap pindah ke dalam rumah. Sekarang kita akan memanen cilantro ya teman-teman. Kita bisa buat salsa teman-teman untuk masak taco. Ke saya, tapi kita cabutin ini gini saja ya, karena sudah nggak mungkin tumbuh selama musim dingin nanti. Jadi kita cabut seperti ini saja. Ini kemarin saya nggak tanam teman-teman, saya tanam pertama saya ambil ketumbarnya ya. Setelah saya ambil ketumbarnya, barangkali ada biji-bijinya yang jatuh. Nah, begitu musim gugur seperti ini tumbuh lagi menjadi tanaman baru ya teman-teman, seger banget. Kita nggak usah membeli cilantro. Teman-teman yang belum familiar dengan cilantro, cilantro adalah tanaman ketumbar atau daun ketumbar teman-teman. Cinnamon, kok cinnamon, koriander. Tanaman ketumbar. Daunnya ini bisa dibuat untuk, kalau saya biasanya daunnya saya gunakan untuk dibikin sambal. Jadi cabai diirisin, terus dikasih potongan ini, terus dikasih light soy sauce atau kecap asin gitu aja, enak banget teman-teman. Tapi kalau suami biasanya menggunakan ketumbar ini untuk membuat salsa. Semriwing, bentar, saya bisa nggak ya? Bismillah. Udaranya semriwing tenan kira. Yes. Alamat. Nah, alhamdulillah teman-teman, dapatnya lumayan juga pagi ini. Kita dapat kunyit, tapi ternyata belum ada kunyitnya, belum seberapa, makanya saya replant lagi dan kita akan bawa ke dalam rumah. Ini saya juga dapat cilantro, lumayan juga cilantronya. Kita akan buat untuk masakan ya teman-teman, musim gugur. Biasanya setelah saya selesai bersih-bersih, selesai melakukan aktivitas seperti ini, kalau di kampung halaman saya akan ke rumah tetangga, visit, berkunjung, bercakap-cakap. Ya ngalor ngidul teman-teman, ngomongin apa ngalor ngidul gitu ya, yang nggak harus rasan-rasan ya teman-teman. Tapi kalau di sini setelah selesai beraktivitas seperti ini, jeda antara jam 9 sampai jam 11.30 mau persiapkan makan siang. Saya tuh ya apa kegiatannya biasanya nonton TV atau apalah. Tapi ada tetangga kita di sana teman-teman. Kalian mau ikut saya untuk mengunjungi dia, mengunjungi beliau? Yuk, kita langsung saja visit tetangga kita ini teman-teman. Nah ini masih pagi, besar. Nah aku tinggal di kota ya, tapi untungnya di kotaku ini masih banyak ijo-ijonya ya. Cesar, domba-dombanya masih di luar karena belum terlalu dingin ya. Nah, ini sisa pohon cabeku nih,
Karena di luar udah dingin tuh aku masukin. Sayang soalnya kalau mati. Udah musim gugur. Tuh. Nih. Kangkungku pada mati. Mati semua kangkungnya tuh. Dingin-dingin ini yang aku suka tuh makan yang anget-anget. Jadi aku mau bikin bakso aja. Nah, kalau pagi kayak gini sebelum beraktivitas yang berat-berat ya, aku santai dulu ngopi-ngopi nih teman-teman. Karena di rumah sepi, menir company udah kerja, anak-anak udah berangkat sekolah. Jadi aku santai-santai dulu, baru deh ngerjain yang lainnya. Kayak bersih-bersih, cuci baju, dan aku juga penasaran sih Heti, gimana kegiatan teman-teman kita yang lain ya di musim dingin kayak gini kalau pagi-pagi. Gimana kalau kita kepo-kepoin juga ya? Si Heti juga pengen tahu nggak? Kita tanya siapa ya? Coba deh si Hesti tanya teman kita yang lain. Aku juga penasaran nih. Ya, mana Ethan? Ini kalau di Belanda sebenarnya makan apa aja bisa, tapi harus ke restoran ya atau ke warung Indonesia. Musim dingin ini keluar-keluar tuh males. Jadi ya udah, kita harus siap makanan yang mau kita makan harus bikin sendiri. Nah, teman-teman, sudah cukup puas dengan kunjungan kita ke Belanda pagi ini. Pagi-pagi sudah sampai sana loh teman-teman, keren banget kan? Nah, kalau kalian penasaran silahkan ikutin saja channel beliau biar kalian bisa mengikuti aktivitas beliau di sana ya. Nah, sekarang kembali lagi ke Amerika Utara, kita akan menyiapkan makan siang. Ini enaknya apa ya teman-teman? Tadi kita baru saja dapat cilantro. Gimana kalau kita bikin salsa dan saya bikin sambal kesukaan saya seperti yang saya jelaskan ke teman-teman tadi. Gimana ya? Cocok nggak teman-teman? Yuk langsung saja memasak. Kita bikin salsa saja teman-teman. Kayaknya kok enak. Bikin salsa. Mereka aku just little while lah. Oke. Kecil udah. Taruh di kulkas dulu teman-teman. Nah, sekarang cilantro ala yang saya suka. Diapain teman-teman cilantro atau daun ketumbar seperti ini? Kalau saya biasanya ya saya iris seperti ini, sama kita iris kecil-kecil. Setelah itu saya akan campur dengan cabai. Cabenya juga saya iris teman-teman. Ini sudah saya iris. Nah, ini cabai kita. Lalu kita campur di sini ya. Kita campur di irisan cabai. Apa ini teman-teman? Garlic. Harusnya garlicnya yang fresh, bisa dicincang garlic fresh, tapi saya kebetulan nggak punya garlic fresh, jadi saya pakainya garlic yang sudah di apa ini namanya teman-teman, sudah di mince seperti ini ya. Lalu kita kasih light soy sauce atau kecap asin teman-teman. Nah, seperti ini kalian bisa buat di rumah teman-teman, nggak usah diulek cabenya. Fresh banget kan? Kelihatan fresh banget teman-teman. Nah, ini kita masak takonya teman-teman. Ini daging sapinya 85% clean.
atau apa ya, lin itu apa? Pokoknya gajihnya 15% gitu loh teman-teman. Timber. Benar. Is that for daddy? For myself. You? Where's daddy? Dad? Jadi not yet.